Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan selamat hari kemerdekaan saudara-saudaraku Dirgahayu Indonesia. Meskipun Indonesia tidak sedang baik-baik saja, tapi kita juga tetap harus mengingat jasa dari para pahlawan, karena dengan begitu kita setidaknya tahu rasa berterima kasih kali ya, bisa hidup sampai dengan hari ini gitu dengan tenang. Intinya Dirgahayu untuk negaraku. Semoga semuanya bisa segera kembali pulih, karena ini juga kangen untuk jalan-jalan gitu. Ya, nah balik lagi hari ini. Ya sebenarnya ada banyak sekali jadwal ya hari ini, dan agak mepet sekali untuk memberikan bonusan. Bahkan bonusan cuma dapat 2 bab ini ya, daripada kagak update kali ya. Jadi ya sedapatnya, semoga kalian bisa menerima semuanya. Langsung kita akan masuk ke ceritanya biar nggak terlalu lama openingnya. Kalau misalnya ada rekan-rekan yang mau nyawer, boleh banget loh, tinggal klik link yang ada di kolom deskripsi. Bisa lewat Saweria, PayPal, ataupun transfer via bank gitu ya. Breaking news disiarkan dari dalam hutan yang sunyi. Tiba-tiba raungan binatang buas terdengar seperti menjerit kesakitan. Sekawanan burung sampai terbang ke sana kemari karena terkejut. Mari lihat dari mana asal sumber suara ini. Setelah menembus semak belukar, akhirnya kita bisa melihat bahwa di sana ada burung api yang tingginya beberapa meter, kini sedang menangis. Dia tampak ketakutan dan menatap seorang anak kecil yang kini sedang mengejarnya. "Berhenti, tuan muda ini memintamu untuk berhenti. Atau jangan salahkan tuan muda ini jika sampai bersikap kasar," teriak anak kecil itu. Anak kecil itu tak lain adalah sang anak dari Suofan atau Sange, atau Gusantong, yes, itulah. Binatang roh ini tampaknya begitu ketakutan dan keringat membasahi kepalanya. Dia telah lari sepanjang hari untuk menghindari Sange. Tapi meski dia telah berusaha sekeras apapun untuk menjauhi Sange, pada akhirnya ekornya masih tetap saja ditarik ke belakang. Kini penampilan Sange sudah seperti malaikat pencabut nyawa. Itulah yang ada di dalam pikiran burung api ini. Insting burung itu sangatlah tajam. Meski dia sangat ketakutan, dia enggan untuk berhenti berlari. Seperti itu tuh perintah alami yang ada di dalam dirinya. Sayangnya, kilatan cahaya merah langsung menghantam punggung burung itu, tepat saat dia hendak melarikan diri lagi. Dengan dentuman yang keras, akhirnya dia tersungkur ke tanah dan terbentuklah kawah besar karena serangan ini. Setelah asap menghilang, burung ini tampak pingsan di tanah dan Sange perlahan mendarat di atas tubuhnya. Kini wajah Sange dipenuhi dengan penghinaan. Dia mencibir burung yang pingsan itu, katanya, "Bukankah sudah kukatakan untuk berhenti? Kau sendiri yang memaksaku untuk mengambil tindakan. Jadi jangan salahkan aku. Padahal jika kamu menurut, aku akan mengambil sayapmu tanpa rasa sakit dan tidak akan membunuhmu." Sayangnya otak Sange itu memang agak geser. Dia menganggap ini sebagai tindakan yang biasa saja. Padahal jika dia mencabut sayap dari binatang roh yang memiliki spesialisasi terbang untuk bertahan hidup, itu sama saja dengan meminta binatang roh itu untuk mati. Karena setelah mereka itu cacat dan tidak bisa terbang lagi, maka mereka akan menjadi incaran dari pemangsa lainnya. Tapi konsep sesederhana ini itu belum bisa masuk ke dalam pikiran Sange. Setelah Sange puas mencibir burung yang ada di bawah kakinya itu, dia kemudian mengulurkan tangannya dan dalam sekejap dia mencabut sepasang sayap binatang roh yang ada di kakinya itu. Andaikan binatang itu tidak pingsan saat proses ini, dia pasti sudah menjerit karena kesakitan. Setelah selesai mencabut sayap dari binatang roh itu, Sange kemudian memasukkannya ke dalam cincin yang ada di jarinya. Ini Sange tampak bergumam. "Ditambahkan dengan sayap ini, aku sudah mengumpulkan 78 pasang sayap. Ini sudah cukup bagus. Tapi aku penasaran tentang perkembangan dari ayah. Apa dia baik-baik saja?" Setelah memikirkan ini, Sange kemudian terbang ke udara. Dia pergi ke arah Suofan. Kita akan melihat sisi lain.
Di sana ada Zuovan yang saat ini hendak memanen sayap dari 3 binatang roh tingkat 5. Meski Zuovan dan Sange itu sedang berburu, tapi sayangnya yang membedakan mereka berdua adalah metode yang digunakan. Saat ini Zuovan sudah seperti komandan penjagal dan para binatang roh itu tidak berani untuk menentang ucapannya ataupun melarikan diri. Tubuh mereka gemetar ketakutan dan mereka sampai-sampai seperti kehilangan kekuatan untuk bergerak. Inilah yang bisa disebut sebagai dominasi dari sang raja yang sejati. Insting untuk bertahan hidup dari binatang roh itu seolah dinonaktifkan dan digantikan dengan kesetiaan tanpa batas. Mereka sama sekali tidak berani menentang kata-kata Zuovan. "Kalian bertiga berbaliklah," kata Zuovan sambil menatap binatang roh yang ada di depannya itu. Segera ketiga binatang roh itu berbalik tanpa berani menyela sedikit pun. Lalu kini Zuovan menyentuh api biru yang ada di kepalanya, dan senyuman iblisnya tampak di wajahnya dengan begitu jelas. Dia tahu bahwa jika bukan karena api biru ini, mungkin dia tidak bisa melakukan apa yang dia lakukan sekarang. Dia akan membutuhkan lebih banyak usaha untuk mendapatkan sayap-sayap binatang roh itu, sama seperti yang dilakukan oleh Sange. Tapi sekarang, dia hanya memberikan perintah dan semua binatang roh akan mengikutinya. Bahkan jika Zuovan meminta mereka untuk lompat dari jurang pun, mereka tidak akan berani untuk membantahnya. Zuovan kini perlahan berjalan ke arah 3 binatang roh itu. Lalu dengan senyuman iblisnya dia melambaikan tangannya dengan ringan. Sayatan mulai terlihat jelas dan sayap di punggung binatang iblis yang pertama itu akhirnya tercabut. Rasa sakit seperti dihantam ribuan jarum segera merasuk ke punggung binatang roh itu dan dia meraung kesakitan. "Berikutnya," kata Zuovan yang kemudian membuat 2 binatang roh lainnya menjadi gemetar ketakutan. Mata mereka kini berlinangan air mata dan ekor mereka sudah berada di antara kedua kaki belakang mereka. Keduanya seolah memohon belas kasih supaya dibebaskan dari penderitaan ini. Tapi Zuovan adalah Zuovan, sang raja iblis yang tidak kenal rasa ampun. Terlebih saat ini dia sudah memiliki sebuah rencana, maka tidak mungkin dia memiliki pikiran untuk kembali. Tangan Zuovan kembali berayun dan sayap-sayap dari binatang roh itu dicabut satu persatu. Kedua binatang roh itu kini meratap kesakitan. Tapi Zuovan tampak tersenyum seolah dia puas dengan semua yang dia lakukan. Kedua binatang roh ini kini hanya bisa memandang satu sama lain dan menangisi nasib mereka sambil menengadah ke langit. Setelah itu ketiga binatang roh itu tidak lagi dibutuhkan. Jadi mereka bisa pergi dari hadapan Zuovan. Mereka kini tertatih-tatih sambil merayap dan darah terus menetes dari punggung mereka. Sungguh itu adalah pemandangan yang sangat mengerikan. Kini Zuovan tampak sangat gembira. Dengan 3 sayap yang baru saja dia dapatkan, kini dia semakin dekat dengan tujuannya. Kilatan cahaya melintas di matanya. Lalu saat dia hendak berburu lagi, tiba-tiba kilatan cahaya merah jatuh dari langit. Itu tak lain adalah Sange yang baru saja tiba. "Ayah, lihat, aku sudah mengumpulkan 78 pasang sayap binatang roh. Bagaimana denganmu?" kata Sange sambil menyombongkan dirinya. Melihat ekspresi dari Sange ini, Zuovan tersenyum lalu dia berkata dengan penuh kebanggaan, "Kamu hampir berhasil menyamai apa yang ayah dapatkan. Sekarang ayah telah mengumpulkan 235 pasang sayap." Hampir menyamai? Bagaimana bisa ayah menyebut itu hampir menyamai? Ayah curang. Sejak hari pertama kita datang, aku selalu mengejar-ngejar para binatang roh itu sepanjang hari. Mereka terus-terusan mencoba untuk melarikan diri dariku. Tapi begitu ayah menggunakan api biru itu, semua binatang roh yang ayah temui sama sekali tidak berani untuk menentang ucapan ayah. Ini sungguh metode yang tidak adil. Jika terus-terusan begini, maka aku tidak akan pernah bisa menang, kata Sange dengan cemberut. Pada mulanya sekitar 3 bulan yang lalu, sebelum mereka berdua berangkat ke Gunung 10.000 Binatang Iblis,
Sange mengira kalau Zuofan itu akan pergi untuk memanen bahan obat untuknya. Tapi setelahnya Zuofan itu mengatakan kalau mereka itu akan mengambil 1000 sayap binatang roh terlebih dahulu. Mendengar hal ini tentu saja Sange itu tidak tertarik pada saat itu. Lantas Zuofan menjadikan ini sebagai sebuah permainan, di mana jika Sange itu bisa mengalahkan Zuofan dan mendapatkan lebih banyak sayap binatang roh, maka Zuofan akan memberikan 10 buah bahan obat kelas 8 sebagai hadiah. Dan setelah mendengar ini tentu saja Sange menjadi sangat bersemangat. Setelah itu kemudian mereka melakukan perjalanan yang memakan waktu kurang lebih 2 bulan. Lalu setelah setengah bulan berlalu sejak mereka memulai perburuan di gunung ini, Sange terus berpisah dengan Zuofan dan dia terus berburu dari pagi hingga malam. Besar harapan Sange bahwa dia bisa mengalahkan Zuofan. Tapi ternyata dia tidak menduga kalau Zuofan itu memiliki senjata rahasia seperti ini. Dengan nyala api biru milik Zuofan, setiap binatang roh dengan setia mengikuti semua perintahnya. Jika terus seperti ini, maka dia tidak akan memiliki kesempatan untuk mengalahkan Zuofan. Menyadari semua kenyataan ini, maka sangat wajar kalau Sange menjadi sangat kesal dan cemberut seperti sekarang. Zuofan bisa memahami amarah dari Sange, lalu dia tertawa ringan dan membujuknya. "Sange, ayo lakukan lagi. Lagi pula ayah belum mendapatkan 1000 pasang sayap. Jadi selama kamu bisa mengumpulkan terlebih dahulu, maka kamu akan memenangkan pertarungan ini." "Benarkah?" kata Sange yang kemudian berseru dengan gembira. "Baiklah kalau begitu, aku akan pergi sekarang." Namun sebelum Sange terbang meninggalkan tempat itu, dia tiba-tiba teringat dan dia kepikiran satu hal. Dia kemudian menoleh ke belakang dan bertanya, "Tapi ayah, kenapa kamu membutuhkan begitu banyak sayap dari binatang roh? Apa kamu ingin melakukan cosplay dan setiap hari memamerkan kepada semua orang? Apa kamu seperti para bangsawan dari keluarga kekaisaran yang suka memamerkan perhiasan mereka?" "Tentu tidak. Aku bukan seorang wanita. Jadi aku juga tidak mungkin melakukan hal itu. Untuk sekarang, ayo selesaikan pekerjaanmu terlebih dahulu. Dan nanti cepat atau lambat kamu pasti akan mengetahuinya," kata Zuofan sambil mengusap-ngusap kepala Sange. "Baiklah," kata Sange sambil mengangkat bahunya dengan acuh tak acuh. Bagaimanapun dia hanya menginginkan bahan obat yang akan diberikan oleh Zuofan. Sedangkan untuk rencana yang sedang diatur oleh Zuofan, dia tidak terlalu memperdulikannya. Lalu saat Sange berbalik dan berniat untuk pergi, sebuah tekanan yang maha dahsyat jatuh dari langit. Dalam sekejap, pasir dan bebatuan mulai bertebangan. Bahkan beberapa pohon sampai tumbang. Kegelapan segera menyapu seluruh daratan dan seekor burung berkepala 3 dengan panjang kurang lebih 100 kaki kini muncul di hadapan mereka. Dengan kepakan sayap dari burung ini, angin hitam segera bergerak dan menghancurkan segala sesuatu yang ada di tempat itu. Zuofan terpana dan benar-benar dibuat terkejut. Binatang roh tingkat 9, si kepala 3. Bagaimana bisa dia ada di sini? Seharusnya ini hanyalah wilayah dari binatang roh tingkat 6. "Ayah, apa sayap burung ini juga bisa dihitung sebagai salah satu buruan kita?" kata Sange dengan wajah gembira. Dia seolah ingin memburu burung ini sebenarnya. Lalu saat mendengar ini, Zuofan tidak bisa menahan rasa bingungnya dan segera menahan Sange. "Sange, jangan main-main. Binatang roh ini berada di tingkat 9. Dia adalah salah satu kekuatan di tempat yang kudus. Bahkan jika kita bekerja sama pun kita tidak akan cukup mampu untuk mengalahkannya." Kini wajah Zuofan benar-benar diliputi oleh kengerian. Jantungnya berdebar dengan sangat kencang, dan dia hanya bisa menelan ludah saat ini. Dia sulit mempercayai bahwa akan ada binatang roh tingkat 9 di tempat ini. Meskipun dia tahu kalau di gunung ini menyimpan berbagai tingkatan dari binatang roh, tapi seharusnya mereka berada jauh di dalam kedalaman hutan. Mereka biasanya tidak akan melangkahkan kaki ke wilayah kekuasaan binatang roh tingkat 6 seperti sekarang.
Tentu bukan karena mereka takut ya, tapi karena mereka itu terlalu malas berurusan dengan para kecoa itu. Karena itu juga Zulfan selalu berhati-hati dan dengan sadar hanya membatasi dirinya untuk pergi ke wilayah dari binatang roh tingkat 6. Karena jika dia bertemu dengan binatang roh tingkat 9 seperti sekarang, dia tidak memiliki kesempatan untuk menang, terlebih kemampuannya yang masih sangat lemah. Tapi entah bagaimana hari ini sepertinya berbeda, dan burung ini tiba-tiba keluar dan menghadang mereka berdua. Sangge mengamati Zulfan yang tampak kebingungan serta ketakutan. Lalu dia segera berteriak, "Ayah, api birumu! Mungkin itu bisa mengusirnya." Mendengar ini, Zulfan segera mendapatkan kembali kesadarannya dan benar-benar kecewa pada dirinya sendiri. Bagaimana bisa dia melupakan hal sepenting itu saat ini? Segera setelah itu, Zulfan pun menyalakan api biru di dahinya. Namun burung itu sama sekali tidak terlihat takut. Justru kini matanya seperti telah menemukan sesuatu yang sedang dia cari. Dengan suara agak berat burung itu berkata, "Ternyata kamu di sini." Segera setelah itu tiba-tiba api biru juga menyala di atas kepala ketiga burung itu. Jadi burung itu berkepala 3. Di atas kepala 3-nya itu muncul api biru juga. Tentu Zulfan menjadi sangat terkejut. Bagaimana bisa burung ini juga memiliki nyala api biru sama seperti dengan yang dia miliki? Dengan begini maka Zulfan hanya bisa mengandalkan kemampuannya sendiri untuk menghadapi burung ini. Zulfan semakin tertekan saat burung ini merentangkan sayapnya hingga menutupi langit. Seolah-olah semua jalan kabur sudah ditutup rapat. Bahkan cahaya matahari saja tidak mampu menjangkau mereka. Keringat dingin kini benar-benar membasahi dahi Zulfan. "Akhir-akhir ini, apa kamu adalah orang yang memburu binatang roh di pegunungan ini?" tanya burung berkepala 3 itu pada Zulfan. Zulfan semakin merinding. Dia tidak bisa membayangkan kalau binatang roh tingkat 9 ini sampai marah padanya. Apalagi saat dia mengetahui kalau burung ini tuh bisa berbicara. Artinya burung ini memiliki akal dan pikiran, dan itu adalah salah satu tanda kalau burung ini sangatlah kuat. Zulfan masih tertegun dan belum sampai menjawab ucapan dari burung ini. Tapi Sangge segera mengambil tindakan. "Benar, itu adalah kami yang berburu," katanya dengan bangga. Zulfan terkejut segera membenahi ucapan dari Sangge. Tidak. Kami memang berburu di sini, tapi kami tidak membunuh mereka." Buru-buru Zulfan menutup mulut dari Sangge dan menyeka keringat yang ada di dahinya. Wajahnya kini tampak biru seperti orang yang sangat ketakutan. Setelah itu burung besar ini pun menatap Zulfan dan Sangge dalam-dalam lalu mengangguk. Ini burung berkepala 3 itu sedang mengkonfirmasi keberadaan Zulfan yang sebenarnya. Lalu dia berkata, "Jadi itu memang kamu. Naiklah ke punggungku, tuanku ingin bertemu denganmu." "Tuan?" pikir Zulfan dalam hati. Bagaimana bisa binatang roh tingkat 9 itu memiliki seorang tuan? Jika memang itu benar, lantas sekuat apa tuannya itu? Zulfan tanpa sadar menjadi semakin takut. Tapi tidak banyak yang bisa dia lakukan sekarang. Di hadapan kekuatan yang mutlak, dia tidak mungkin bisa melarikan diri saat ini. Jika dia ingin bertahan, maka satu-satunya yang bisa ia gunakan adalah kepandaiannya dan menyerah jika memang itu diperlukan. Lalu setelahnya Zulfan melihat lagi ke arah burung berkepala 3 ini, dan akhirnya dia menyadari sesuatu. Pada dasarnya mereka berdua itu memiliki kesamaan antara si Zulfan dan si burung itu. Dan sepertinya ini bukanlah pertanda buruk untuknya. Jika dipikirkan lagi, mungkin pemilik dari binatang roh tingkat 9 ini adalah orang yang telah memberinya api biru. Jadi mungkin memang sudah saatnya untuk bertemu dengan orang itu. Lalu saat Zulfan menjadi lebih tenang, burung itu pun menganggukkan kepalanya. "Apa maksudmu dengan tuanmu ingin bertemu dengan kami? Kau pikir kau siapa? Apa kau pikir kau bisa membawa kami pergi?" kata Sangge dengan marah-marah. Dia benar-benar tidak bisa membaca suasananya. Ya maklumlah,
karena namanya juga masih anak kecil. Dia suka marah-marah dan mencari masalah. Lagi pula dia adalah sang tiga mata rantai kuno, orang yang bahkan telah menyebabkan kekacauan besar 300 tahun lalu. Bagaimana bisa dia menundukkan kepalanya di hadapan binatang roh tingkat 9 seperti sekarang? Ini sudah seperti penghinaan baginya jika sampai dia melakukan itu. Mendengar ucapan dari Sange, burung berkepala 3 ini sama sekali tidak marah. Malahan burung itu tampak ragu-ragu lalu menundukkan kepalanya dan bersikap dengan hormat. Maafkan saya tuan muda, tapi tuan saya memiliki perintah untuk membawanya meski jika harus menggunakan kekerasan. Tapi percayalah dengan saya tidak berniat untuk memaksa kalian. Lihatlah api biru di dahiku. Ini adalah pemberian darinya. Api ini sama dengan yang dia miliki. Jadi saya harap jangan paksa saya untuk menggunakan kekerasan ataupun menyakiti Anda. Hei, siapa yang peduli? Sejak dulu aku selalu menggunakan ototku untuk melakukan segala sesuatu. Jika kamu ingin membawa kami pergi, maka kamu harus menunjukkan kelayakanmu, kata Sange dengan penuh percaya diri. Tidak putraku, kita akan pergi bersama dengannya tanpa bertarung. Ayahmu ini juga sangat penasaran dan ingin bertemu dengan tuanya. Jadi ayo pergi, kata Zuofan sambil menenangkan Sange. Lalu setelah mendengar ucapan dari Zuofan ini, Sange pun hanya bisa menurutinya, meski dia itu merasa sangat kecewa. Lalu setelahnya binatang roh tingkat 9 itu membungkukkan tubuhnya dan berkata, perjalanan ini akan sangat jauh, jadi mohon untuk naik ke atas punggung saya. Saya akan mengantar kalian ke sana. Setelah mendengar itu, Zuofan pun segera melompat ke punggung burung ini. Sedangkan Sange mengikutinya, tapi dia masih sedikit cemberut. Ayah, apa kita harus menuruti permintaan dari binatang roh ini? Itu akan menurunkan prestis yang telah kubangun selama ini. Mendengar apa yang diucapkan oleh Sange, Zuofan pun tertawa. Lalu dia berkata, anakku, saat ini kita tidak sedang dipaksa. Bahkan burung ini meminta kita dengan mengucapkan permohonan. Lagi pula aku juga ingin bertemu dengan tuannya. Itu artinya kamu tidak dikalahkan dan tidak menjadi tawanan. Bagaimana bisa itu menurunkan prestismu? Kita akan pergi dan menghindari penghinaan yang mungkin akan terjadi. Karena binatang roh tingkat 9 itu tidak bisa diremehkan. Ini juga akan menjadi pelajaran untukmu hari ini. Terkadang kita harus mengambil satu langkah ke belakang untuk melihat betapa luasnya dunia. Setelah mendengar ini, Sange pun mengangguk dan mengikuti Zuofan. Mereka berdua duduk di atas punggung binatang roh tingkat 9 itu. Setelah mereka siap, burung itu pun mengepakkan sayapnya. Dan dalam sekejap, pandangan mereka benar-benar telah berubah drastis. Seolah-olah mereka itu sedang berteleportasi. Sange terkejut dan buru-buru bertanya, ayah, apa ini? Apa ini sama dengan kemampuan dari mata Dewa Kong Mingmu? Zuofan segera menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Tidak, ini sungguh berbeda. Kemampuan dari binatang roh tingkat 9 ini sangatlah luar biasa. Dalam satu kali kepakan, itu bisa menjangkau 100 mil jauhnya. Itu sudah seperti melakukan teleportasi jarak jauh. Sange terkejut ketika mendengar ini dan dia berkata, jadi binatang roh ini sangatlah kuat. Zuofan pun mengangguk. Itu sebabnya kenapa aku mengatakan kalau kita tidak akan bisa menang darinya. Bahkan dengan mata Dewa Kong Mingku, aku hanya bisa berpindah sejauh 2 mil. Jadi burung ini tentu bisa mengejar kita meski kita telah mencoba untuk melarikan diri. Sange kini semakin terkejut ketika mendengar pernyataan ini. Sedangkan si burung berkepala 3 ini justru tampak senang ketika mendengarnya. Dia sangat bangga ketika dipuji seperti ini. Lalu saat dia menoleh ke belakang, dia mencoba merendahkan dirinya. Ini hanyalah trik kecil, bagaimana bisa dibandingkan dengan kemampuan dari tuan muda. Dan begitulah, burung itu kemudian membawa Zuofan serta Sange ke pedalaman dari gunung 10.000 binatang iblis. Setelah beberapa saat akhirnya mereka sampai di sebuah tempat yang besar, dan di sana
Mereka seolah-olah disambut oleh kumpulan dari binatang roh tingkat 8 dan 9 di sisi kiri dan kanan mereka. Bahkan terlihat juga ada beberapa binatang roh yang sedang memakan raja binatang roh tingkat 6. Semuanya kini berhenti melakukan semua aktivitas mereka dan segera memberikan penghormatan. Itu semua karena api biru yang ada di dahi burung ini. Sama seperti milik Zovan, itu benar-benar adalah penindasan bagi para binatang roh lainnya yang tidak memiliki api biru ini. Zovan kini semakin penasaran. Api biru ini sangatlah luar biasa. Lantas siapa pemilik sebenarnya dari api biru ini? Dia menjadi semakin bersemangat dan sangat menanti-nantikan pertemuan ini. Setelah itu mereka pun melanjutkan perjalanan mereka, dan setelah setengah jam akhirnya binatang roh tingkat 9 ini turun di depan sebuah gua yang ada di puncak gunung. Tempat itu sangat tinggi, bahkan seperti negeri di atas awan. Di depan mereka kini terlihat gua yang cukup besar namun sangat gelap. Gua itu seolah-olah adalah menara pengawas dan mengawasi seluruh kejadian yang ada di gunung 10.000 binatang iblis. "Apa ini kediaman tuanmu?" kata Zovan sambil melihat ke dalam gua itu. Zovan tahu bahwa tempat ini sangatlah jauh, maka wajar kalau burung ini meminta Zovan untuk naik ke punggungnya. Karena dengan kemampuan burung ini, mereka bisa mencapai tempat ini kurang lebih selama setengah jam. Jika saja Zovan dan Sange itu memutuskan untuk berangkat sendiri, maka itu bisa dipastikan bahwa mereka akan sampai setelah berbulan-bulan. Setelah itu burung itu kemudian berkata, "Tuanku sedang menunggu kalian di dalam, silakan masuk," kata burung itu yang kemudian mengepakkan sayapnya dan terbang menjauh. Zovan dan Sange saling memandang satu sama lain saat ini, lalu mengangguk dan berjalan bersama memasuki gua ini. Tiba-tiba api biru menyala di setiap sisi gua dan menerangi semua yang ada di tempat itu. Lalu di tengah-tengah gua terlihat api biru juga menyala dan berubah menjadi sebuah singgasana. Di atas singgasana itu duduklah seorang pria parubaya yang mengenakan jubah hijau dan berjanggut putih yang panjang. Pria ini tampak tersenyum lalu dia berkata, "Akhirnya pria kecil, kita bertemu lagi." "Sudah saya duga bahwa itu adalah Anda," kata Zovan sambil tersenyum. Di sisi lain, di gerbang kekaisaran, saat ini di dalam ruang bawah tanah yang terletak kurang lebih 1000 meter tepat di bawah permukaan tanah, di sana ada ruangan yang besar. Ruangan itu saat ini sedang diisi oleh formasi pemurnian tubuh yang sangat besar juga. Formasi ini membentuk lingkaran emas dan rantai-rantai emas pun tampak keluar dari dalam tanah. Gelombang energi yang sangat besar terus memancar dari pusat formasi itu. "Buka semua segelnya, kita akan mulai pemurniannya," kata Tuan Leng yang berdiri di luar formasi. Wang Putian Yuan yang kini berada di tengah-tengah formasi itu tampak tersenyum bebas. Terlebih kini dia memegang akar bodi. Itu adalah tiket kesuksesannya hari ini. Setelah itu Wang Putian Yuan berkata, "Untungnya aku tidak memberitahu Pak Tua itu." Pak Tua ini yang dimaksud adalah Wang Pu Fenglei. "Untungnya aku tidak memberitahu Pak Tua itu kalau aku sudah mendapatkan akar bodi. Jika tidak, mungkin aku tidak akan bisa mendapatkan kesempatan untuk berdiri di sini. Sekarang setelah aku berhasil menyempurnakan pemurnian tubuh ini, maka tidak akan ada lagi yang bisa menentangku. Aku akan menjadi patriark terkuat dan aku yang kemudian akan menaklukkan kekaisaran," kata Wang Putian Yuan yang kemudian tertawa dengan liar. "Lakukan sekarang," kata Wang Putian Yuan dengan penuh semangat. Leng Wuchang ini hanya bisa menghela nafas. Dia tahu kalau yang seharusnya ada di posisi Wang Putian Yuan itu adalah tetua Wang Pu Fenglei. Mengingat dia adalah orang yang memiliki kultivasi tertinggi di dalam gerbang kekaisaran. Tapi meski memang kultivasi itu tidak menjadi faktor utama keberhasilan, tapi kultivasi itu dapat memperlancar proses pemurnian tubuh. Sekarang Wang Putian Yuan sudah memutuskannya, dan Tuan Leng tidak bisa membantahnya lagi.
Segera sebuah segel mulai terbentuk di tangan Leng Wuchang. Formasi itu kini menjadi semakin terang dan 9 naga emas perlahan menunjukkan dirinya. Auman naga bergema di setiap sudut ruangan, lalu bergegas ke arah Huang Putian Yuan. Para penjaga yang melihat hal ini dan ada di sana semuanya menjadi ketakutan. Tapi Huang Putian Yuan justru tampak tersenyum puas. Wajahnya begitu gembira dan segera rantai emas mengikat para naga itu. Proses pemurnian tubuh akan segera dimulai. Di sisi lain Leng Wuchang masih melihat proses ini dan dia tampak sangat khawatir. Karena jika sampai Huang Putian Yuan itu gagal, maka kekacauan akan benar-benar terjadi. 8 jiwa naga akan lepas kendali dan menghancurkan semuanya yang ada di sana, termasuk markas dari gerbang kekaisaran yang merupakan pusat dari formasi ini. Dan begitulah, sorry banget hari ini tuh pendek karena memang waktunya yang tidak memungkinkan untuk menyelesaikan skrip dan lain-lain, hanya bisa dapat 2 bab saja. Sorry banget karena memang dari kemarin-kemarin udah banyak banget kerjaan. Ya ini aja agak-agak ngantuk sambil rekaman. Ya jadi sorry banget. See you again di next video di hari Kamis. Kita akan jumpa lagi. Dan bye.